Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Gue pengen tanya Tems, menurut lu pada kapan waktu yang tepat buat nikah? Mungkin banyak dari kalian bakal jawab, kalau udah mapan, punya tabungan, punya rumah, kerjaan stabil, baru berani nikah. Tapi di Korea sekarang mulai muncul cara pikir yang agak kebalik. Banyak pasangan justru mempercepat pernikahan supaya mereka bisa lebih cepat jadi mapan. Kedengarannya agak aneh ya. Masa nikah bisa bikin mapan? Tapi ternyata kalau kita lihat kondisi ekonomi Korea sekarang, keputusan itu ada masuk akalnya. Gue hari ini ada cerita tentang seorang perempuan pekerja kantoran berusia 30 tahun di Korea. Namanya bukan Aya. Rencana awalnya dia baru akan ngadain resepsi pernikahannya tahun depan. Tapi dia sama pasangannya mutusin buat daftarin pernikahan mereka lebih awal. Karena begitu status mereka resmi jadi suami istri, pendapatan mereka bisa digabung saat mengajukan pinjaman ke bank. Kalau sebelumnya pas dia masih single, mungkin dia cuma bisa dapat pinjaman sekitar 350 juta won. Tapi setelah digabung dengan penghasilan suaminya, jumlah pinjamannya naik menjadi sekitar 600 juta won. Wow, uang itu akhirnya mereka pakai buat beli apartemen di Seoul. Buat mereka, nunggu beberapa bulan aja rasanya terlalu beresiko. Karena harga rumah di Seoul terus naik. Sementara aturan pinjaman dari pemerintah juga semakin ketat. Jadi mereka pikir, kalau memang nanti ujung-ujungnya bakal nikah, kenapa nggak sekalian dicepetin aja? Tapi mungkin ada kemungkinan di mana mereka batal nikah juga kan ya. But anyways, semuanya dimulai ketika sudah daftar nikah. By the way, di Korea sendiri daftar nikah secara hukum dan resepsi pernikahan itu dua hal yang berbeda. Begitu pasangan daftarin pernikahan mereka ke pemerintah, secara hukum mereka sudah sah jadi suami istri. Mau pesta nikahnya minggu depan, 6 bulan lagi, tahun depan, 10 tahun lagi, semuanya tetap sah. Makanya nggak sedikit pasangan yang sebenarnya sudah resmi menikah, tapi baru ngadain pesta beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dirasakan pasangan lain. Ada yang akhirnya mempercepat pendaftaran nikah supaya bisa ikut program pinjaman tempat tinggal dari kantornya. Jadi ada juga pinjaman uang dari pemerintah, ada juga dari kantor juga. Wow, benefit menjadi orang Korea sangat banyak. Tapi masalahnya, rumah yang memenuhi syarat semakin sulit didapat. Kalau dia nunggu semua persiapan pernikahan selesai dulu, kemungkinan besar rumah yang diincar dia sudah keburu diambil orang lain. Jadi daripada kehilangan kesempatan, akhirnya mereka pilih buat selesain administrasi pernikahan lebih dulu. Nah, ada satu sistem di Korea yang mungkin kalian belum familiar. Atau mungkin sudah familiar karena saking sukanya K-pop dan K-drama gitu ya. Nah, ada suatu istilah jeonse. By the way, nanti gue buatin video ini yang terpisah agar lebih gampang mengerti. But for now, let's stay there. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya bayar uang sewa setiap bulan atau setiap tahun gitu ya. Tapi tentunya ada yang bulanan juga ya Tams ya. Selain jeonse ini, namanya 월세. Anyways, untuk jeonse ini, kalau mau nyewa, kalian harus kasih uang deposit yang sangat besar di awal kontrak. Dan selama masa kontrak, justru mereka hampir nggak bayar uang sewa. Nanti setelah kontraknya selesai, uang deposit itu dikembalikan. Sistem ini sudah lama menjadi ciri khas pasar properti Korea. Masalahnya sekarang, rumah dengan sistem jeonse semakin sedikit. Deposit yang harus disiapkan juga semakin besar. Akibatnya banyak orang yang akhirnya pilih membeli rumah daripada terus mengejar sistem jeonse yang makin sulit didapetin. Ya kalau cuma dengar cerita tadi, mungkin ada yang bisa pikir, ya tinggal nabung aja. Ya kan? Tapi masalahnya di sini, kondisi ekonomi anak muda Korea sekarang memang lagi nggak gampang. Sama lah ya kayak Indonesia ya. Data terbaru menunjukkan rata-rata utang rumah tangga generasi muda naik hampir 2 kali lipat dalam sekitar 12 tahun terakhir. Yang paling berat justru kelompok usia 30-an. Rata-rata utang mereka sekarang bahkan sudah menembus 100 juta won per orang, which is 1 miliaran rupiah ya. Dan kenaikan jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia yang lebih tua. Artinya generasi muda sekarang mulai hidup dengan beban finansial yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya. Ditambah lagi pasar kerja yang masih penuh persaingan. Harga rumah terus naik, biaya hidup juga makin mahal. Akhirnya banyak orang merasa kalau mereka terus nunggu sampai bermapan, mungkin kesempatan membeli rumah akan semakin jauh. So, cara pikir anak muda Korea sekarang mulai berubah dan menurut gue ini lumayan menarik. Dulu banyak orang pikir mereka harus punya semuanya dulu sebelum menikah ya. Rumah harus ada, tabung harus cukup, karir harus stabil. Sekarang mulai muncul cara pikir baru yaitu let's get married first gitu ya. Lalu kalau emang udah yakin sama pasangan, kenapa nggak bangun semuanya bareng aja? Gitu ya. Pendapatan bisa digabung, biaya hidup dibagi, kesempatan beli rumah lebih besar. Jadi pernikahan yang dulu dianggap sebagai garis finish, sekarang mulai dilihat sebagai titik awal untuk membangun kehidupan bersama. Dan ini artinya cara pandang orang Korea sudah mulai berubah. Wow.
Dan perubahan ini ternyata mulai terlihat di data nasional juga. Setelah sempat turun ke titik yang sangat rendah beberapa tahun lalu, angka pernikahan di kelompok usia 20-an dan awal 30-an mulai naik lagi dalam 2 tahun terakhir. Di Seoul, rata-rata usia pertama menikah juga sedikit lebih muda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Turunnya memang nggak besar ya, nggak signifikan, tapi mulai ada perubahan. Tapi bukan berarti sekarang semua orang buru-buru nikah gitu ya. Tapi cukup menunjukkan kalau tren yang selama bertahun-tahun terus mundur ya, mulai sedikit berubah. Tapi strategi finansial tadi nggak selalu bisa berakhir baik. Nah, disinilah muncul masalah lain. Karena nggak semua anak muda bisa manfaatin keuntungan setelah menikah. Untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar, tetap dibutuhkan penghasilan yang cukup. Kalau pekerjaan belum stabil, pendapatan masih rendah. Atau bahkan sulit mendapat pekerjaan. So, kesempatan beli rumah juga tetap kecil. Seorang profesor ekonomi di Korea bilang bahwa kondisi ini bisa memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Gap between the rich and the poor gitu ya. Orang yang udah ada pekerjaan bagus bisa lebih cepat menikah, lebih cepat beli rumah, dan lebih cepat membangun aset. Menurut gue sih very logical ya. Sementara mereka yang ekonominya lebih lemah justru semakin tertinggal. Jadi persoalannya bukan sekedar soal nikah, tapi soal siapa yang mulai saving dan nabung bareng dengan pasangannya dalam hubungan yang sah. Ironisnya, di saat utang anak muda terus naik, permintaan pinjaman rumah justru masih meningkat. Kan kita bisa pikir kalau utangnya udah banyak, ya masa utang lagi gitu kan ya. Nah, beberapa waktu terakhir, bank-bank di Korea bilang juga bahwa kenaikan penyaluran pinjaman rumah tangga yang cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyak transaksi rumah di Seoul, terutama rumah dengan harga rendah sampai menengah. Which means lebih banyak yang membeli rumah-rumah yang harganya rendah. Artinya meskipun kondisi ekonomi lagi berat, banyak orang tetap merasa mereka harus membeli rumah sekarang. Sekarang juga. Karena kalau terus menunggu, mereka khawatir harga rumah akan semakin sulit dikejar. Of course, dengan inflasi, semua harga akan naik terus kan ya, Tems ya. Ini semacam perlombaan melawan waktu. Semakin lama menunggu, semakin jauh garis finishnya. Wait, garis startnya maksud gue. Kalau gue lihat nih Tems, ya either lu cari cara dapetin uang yang banyak dalam waktu yang singkat, atau lu beli rumah dari sekarang walau dengan pinjaman. Kalau gue pribadi sih ya Tems, tetap ekonomi menjadi faktor kedua. Dalam arti kesiapan dalam hati tetap nomor 1. You guys know what kind of person I am? Bucin. Kalau gue ngerasa udah siap secara emosional dan mental, aspek finansial bisa nyusul. Itu adalah kepercayaan gue. Tapi di sini bukan maksud gue bisa mengabaikan faktor-faktor yang sangat real seperti ekonomi ya. Dan buat gue pribadi, hati gue menjadi faktor pertama. Tapi sedikit side track guys, setelah menikah gue ngerti kenapa orang-orang pengen mapan dulu. Karena ternyata kehidupan dengan anak itu tidak murah sama sekali. Kalau kita berdua nggak apa-apa, tapi pastinya kita menikah dengan rencana untuk punya anak kan ya. Dan nanti punya anak, nanti mau kasih makan apa? Kan nggak bisa kasih makan mimpi dan harapan. Anyways, di Indonesia mungkin kita sering dengar jangan nikah sebelum punya rumah. Dan Korea pun sama. Tapi sekarang mulai muncul pemikiran kalau mau punya rumah mungkin kita harus nikah dulu. Which is good. Dan dengan membaca berita ini gue pribadi seneng banget lihat orang Korea mulai berubah pikirannya. Tapi dari berita ini ya kesannya kayak apa ya, lebih kayak yuk kita nikah demi bisa pinjam uang. Tapi bukan berarti orang Korea lebih matre atau materialistis gitu ya. Di sini justru memperlihatkan bahwa bagaimana ekonomi bisa mengubah cara orang ambil keputusan. Pernikahan tetap soal komitmen, tetap soal cinta. Tapi waktu harga rumah terus naik, biaya hidup makin tinggi, keputusan yang awalnya emosional akhirnya juga harus mempertimbangkan hitungan-hitungan finansial. Mungkin itulah realitas yang sedang dihadapi banyak anak muda Korea, atau mungkin kalian yang di Indonesia juga sekarang udah mulai ngerasain hal yang sama juga. Because last time I heard tentang harga rumah ya di Jakarta minim 3-4 miliar. Wow. Sedangkan pendapatannya nggak sebanding. Either sebulan gaji UMR atau nggak nyampe juga banyak. Jadi kapan punya rumah sendiri gitu lah ya. Kalau nggak ngutang KPR, kalau nggak KPR ya diturunin dari orang tua. Tapi secara realistis, how many of our parents yang bisa turunin rumah ke kita gitu ya. Kalau lu salah satunya yang punya orang tua yang bisa turunin lu rumah, very good, bersyukurlah. Anyways, kalau menurut lu pada gimana? Misalnya ada kebijakan yang bikin pasangan menikah lebih gampang beli rumah, apakah lu pada juga bakal mempercepat pernikahan? Atau menurut lu pada urusan menikah seharusnya jangan pernah dipengaruhi oleh urusan finansial? Let me know, apakah fenomena ini suatu hari nanti juga bisa terjadi di Indonesia, atau menurut lu pada budaya Indonesia masih akan berbeda sendiri? Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya. Jangan lupa subscribe dan share untuk nonton lebih banyak berita dan cerita dari Bang Korea. Annyeong. Apa kata dunia? Apa kata dunia?